Yuk simak video ini, apa itu wasir menurut pengobatan klasik dan pengobatan serta terapi apa yang bisa mengatasi wasir menurut TCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kita akan mengangkat masih seputar permasalahan usus besar. Salah satunya adalah penyakit wasir, di mana penyakit wasir ini sering kita temukan pada masyarakat kita dan cukup membuat kita tidak nyaman dengan permasalahan wasir ini. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan penjelasan berdasarkan teori-teori klasik, karena ini merupakan konten edukasi buat para pengobat klasik dan tradisional ataupun untuk masyarakat umum yang sekedar mencari informasi atau menambah wawasannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share pada semua orang supaya video ini tetap bisa bertahan dan berkembang. Wasir, kalau secara bahasa kedokteran modernnya adalah hermoid atau ambien. Ambien di masyarakat kita ya, ambien. Nah, kita akan melihat permasalahan ambien ini dalam teori pengobatan tradisional klasik atau tradisional Tiongkok. Di mana dalam teori tradisional Tiongkok, wasir atau hemoroid disebut Ce atau Chuan. Dia dikategorikan sebagai penyakit anus atau permasalahan yang ada di anus. Saya memandang kondisi ini sebagai akibat dari ketidakseimbangan yin dan yang, terutama kelembapan panas di saluran bawah tubuh, kekurangan energi limpa, serta terjadinya stagnasi darah dan panas beracun. Jadi ini semua adalah merupakan sindrom dari permasalahan wasir atau ambien ini. Dalam teori kedokteran Tiongkok, tubuh dianggap sebagai kesatuan organik yang berhubungan dengan alam, di mana pola makan tidak tepat, duduk atau berdiri yang terlalu lama, sembelit yang kronis, diare, atau kehamilan dapat memicu pantogenesis penyebab penyakit ini. Secara etiologi, patologis utamanya adalah kelembapan panas di usus. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pendarahan yang berwarna merah terang, adanya pembengkakan di ujung anus ya, dan nyeri. Nah, ini masuk ke dalam sindrom kelembapan panas atau panas lembab. Selanjutnya ada juga etiologi patologis utamanya adalah qi dan darah stagnan. Nah, di mana kondisi ini muncul dari konsumsi makanan yang pedas atau berminyak, konstipasi atau sembelit, atau mengangkat berat yang akhirnya menimbulkan benjolan dan turunnya organ dalam atau bergeser dari posisi normalnya ke bawah atau ke depan. Kekurangan energi limpa merupakan etiologi patologis utama lainnya yang mengakibatkan kelemahan pengangkutan cairan, memperburuk kelembapan. Diagnosis tradisional China medicine melibatkan pengamatan, kita akan melihat bengkak atau adanya pendarahan. Lalu dari sisi pendengaran, kita akan mendengar suara BAB. Terus kalau bertanya, kita akan bertanya tentang pola makan, buang air besarnya seperti apa. Sementara kalau secara perabaan, nadi mereka cepat, yang menandakan kondisi ini adalah panas. Standar diagnosis mengikuti tradisional Chinese medicine berdasarkan sindrom yang standar untuk membedakan derajat. Misalnya derajat 4 untuk prolapse berat atau wasir yang berat. Prinsip pengobatan dan terapi dari penyakit wasir atau ambien ini, yang pertama adalah mengeluarkan panas dan kelembapan. Ini kita bisa gunakan ramuan seperti rebusan Liang Shui Ti Huang untuk pendarahan. Terus untuk menguatkan energi limpa dan menggerakkan kembali darah, kita bisa menggunakan herbal seperti herbal hezi atau campuran tradisional Tiongkok untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi. Nanti saya akan tulis di kolom deskripsi tentang herbal-herbalnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan akupuntur atau akupresur. Titik-titik yang bisa kita lakukan atau kita berikan rangsangan adalah SP6 atau limpa 6, ST36,
atau lambung 36, Li4 atau usus 4 untuk membuang panas. Jadi SP6, ST36 untuk menguatkan limpa, Li4-nya adalah untuk membuang panas. Nah, bisa juga kita lakukan di sini dengan cara metode bekam, pijat, dan mengatur pola makan yang bersifat tinggi serat, terus menghindari pedas. Metode tradisional Tiongkok ini efektif untuk digunakan pasca operasi untuk cegah komplikasi seperti nyeri dan pendarahan. Pendekatan holistik tradisional Tiongkok berfokus pada akar penyebab, bukan hanya gejala, dan sering dikombinasikan dengan pengobatan barat untuk hasil yang lebih optimal. Ramuan herbal spesifik untuk wasir dalam tradisional Tiongkok, rebusan Liang Xue Ti Huang. Fokusnya mengeluarkan panas di darah dan hentikan pendarahan, di mana komposisinya adalah Sheng Ti Huang 30 gram, Wu Tanpi 15 gram, Cesau 15 gram, Sheng Ti sekitar 10 gram sebagai tambahan atau opsional. Digunakan untuk hemoroid berdarah akut, efektivitasnya mencapai 90% dan dapat mengurangi terjadi pendarahan. Jadi formula ini cukup bagus, efektivitasnya mencapai 90% berdasarkan hasil studi di rumah sakit Tiongkok. Herbal yang kedua adalah Pucung I Citang. Ini untuk kekurangan energi limpa yang menyebabkan turunnya usus atau bagian dalam perut. Di sini melibatkan Huangqi 30 gram, Tansen 15 gram, Taichu 15 gram, Chenpi, terus ini pun untuk memperkuat energi untuk mengangkat prolaps. Ramuan lokalnya kita bisa menggunakan Mai Yinglong atau Sesiaksan dengan Huangqi untuk anti-inflamasi dan sembelit. Cara penggunaannya, rebus 1-2 kali sehari, sesuaikan dosis. Hindari pada kehamilan tanpa pengawasan. Nah, kalau kita lihat titik yang bisa digunakan, pertama adalah SP6. Dia menguatkan limpa, menggerakkan energi, dan darah, kurangi kelembapan. Terus kita bisa melibat juga ST36, dia untuk mentonik energi limpa, mengatasi konstipasi. Li4, dia mengeluarkan panas, hentikan pendarahan. BL40, bersihkan panas lembab di saluran bawah. Du20, untuk mengangkat energi yang turun atau kolaps. Titik lokal kita bisa gunakan Chengsan Bell 57, Tai Huase Extra, dan Long Jiang Extra. Ini untuk kurangi nyeri atau bengkak secara langsung. Prosedur penusukan, tusuk jarum 20-30 menit, 2-3 kali dalam seminggu. Kombinasikan juga moksa untuk defisiensi energi. Efektif dari metode ini kisar 80-95%. Kurangi gejala dalam 4-6 sesi per studi klinis. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.